Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulinal mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatihah lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang terhormat guru kita Al-Ustaz Haji Asy'ari Musa dan orang-orang tua kita Bapak Haji Effendi dan terhormat hadirin jamaah salat subuh yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik bapak maupun ibunya, mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang udah kasih kita nikmat begitu banyak, sehingga saking banyaknya di antara kita belum ada satupun yang sanggup untuk menghitung-hitung nikmat yang Allah kasih tersebut. Alhamdulillah, dengan nikmat yang Allah kasih tersebut, Bapak, Ibu, hadirin hadirat sekalian, masih bisa ngelangkahin kaki, masih bisa datang ke Masjid Al-Hidayah dalam rangka melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ya Bapak dan Ibu sekalian, salat subuh yang kita lakukan saat dan detik ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam enggak lupa juga kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikut, termasuk kita sekalian yang hadir pagi hari ini. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaat daripada beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin jamaah salat subuh yang berbahagia. Seperti biasa kalau subuh pagi di minggu ketiga digilir, kebetulan giliran saya tidak akan panjang lebar. Hanya beberapa hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan satu hadis itu bisa kita bawa kantongin, bawa pulang. Bisa kita jadikan satu ingatan buat kita semua. Berarti kalau kita bawa pulang, kita ingat-ingat, kita sampaikan sama anak istri kita di rumah, insya Allah itu ilmu yang kita dapat berkah. Insya Allah ilmu yang kita dapat membawa manfaat, bukan buat kita doang, buat keluarga kita di rumah. Gitu Pak. Ya. Hadirin jamaah salat subuh yang berbahagia. Dalam satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun. Siapa orang yang membaca kitab Allah, yaitu Al-Qur'anul Karim, dia dapat satu kebajikan. Kalau dia baca Al-Qur'an, dia dapat satu kebajikan. La aqulu alif lam mim harfun, kata Nabi. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf. Walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Akan tetapi yang kita dapat, kata Nabi enggak bilang alif lam mim satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Berarti kalau Bapak baca alif lam mim udah 3 kali 10. Berarti 30 kebajikan yang Bapak dapat. Itu kalau baca Al-Quran. Kalau baca yang lain enggak. Ya, baca yang lain enggak.
baca buku ini, kitab ini, buku ini, buku ini. Cuman Quran doang yang kalau bapak baca dapat satu huruf 10 kebajikan. Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf. Bapak kalikan 10 berarti udah 190. Bapak ibu baca lagi dari alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin. Berapa huruf? Kita hitung dah ntar ke rumah. Ya. Dari bismillahirrahmanirrahim 190, alhamdulillahirrahmanirrahim. Oh, enggak kehitung, Pak. Apalagi kalau Bapak baca Al-Qur'anul Karim yang isinya ya 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat. Kalau dibaca itu semua setiap hari 1 bulan sekali, insya Allah Bapak bisa khatam. Minimal ada 1 bulan sekali. Kaliin tuh 10 huruf. Masya Allah. Ya Pak ya. Beruntung kita punya Al-Quranul Karim yang buat kita jadikan untuk menambah amal. Yang kalau kita kerjain yang lain, wah kayaknya gak sanggup baca kita Al-Quran. Ada yang nyaut, saya gak bisa baca Al-Quran Pak. Bagaimana kalau saya baca Al-Fatihah aja? Boleh. Boleh, Al-Fatihah aja yang banyak setiap hari. Ya. Di samping Al-Fatihah itu banyak khasiatnya kalau kita baca dalam asbabun nuzulnya. Kita baca Al-Fatihah itu khasiatnya banyak Pak. Ya. Cuman kita nggak tahu. Udah baca aja. Saya nggak tahu artinya Pak. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa kita nggak tahu artinya. Pernah ya di zaman dahulu ada seorang bapak-bapak udah aki-aki gitu, dia bawa cucunya setiap hari. Dia bawa cucunya setiap hari ke masjid. Kebetulan waktu itu bulan Ramadan. Dia bawa. Biasa kan kalau kita di setiap masjid kalau bulan Ramadan ada kebiasaan tadarus Al-Quran. Sang engkong bawa. Ini anak. Sebelum dibawa pulang ke rumah, habis salat tarawih, dibawa dulu ke masjid. Ayo kong, ayo tong kita baca Quran dulu, tadarus Al-Quran. Dia baca. Ya, dengan sistem tadarus lingkaran begitu. Kalau di sini biasanya begitu, diselipi lingkaran, satu orang baca, yang lain dengerin. Satu orang baca, yang lain dengerin. Memang kayak cara seperti itu gampang mudah didapat dan gampang diseleksi sama yang lain. Akhirnya dia engkong baca. Dia baca ya sebaris, 2 baris sampai selembar, 2 lembar dengan yang lainnya. Selesailah. Udah larut malam. Pas gitu udah larut malam nih engkong pulang. Dituntun tuh cucunya. Sambil dituntun tuh engkong tuh cucu nanya, "Kong, engkong baca Al-Quran 1 ayat demi ayat, selembar, 2 lembar. Emang engkong ngerti artinya? Emang engkong ngerti itu apa yang engkong baca?" Ini engkong gak jawab Pak. Ini engkong diam aja. Dia diam aja. Belum ketemu jawabannya yang pas buat nih anak. Udah ayo udah pulang. Ngomong mulu loh kalau kayak kita bilang begitu. Ngomong mulu, ayo pulang. Jalan pulang. Ya. Pas jalan pulang sampai di rumah, kata engkongnya dia bilang, "Tong, lu ambil noh di kolong balik ada ember." Ya Kong, nggak ada kata merengkal nih. Cucu saking taatnya main engkong, diambil tuh ember. Di kolong balik. Kalau kita bilang balik, ya kalau ada yang bahasa lain bilang dipan. Kalau kita bilang balik, diambil sama tuh cucunya, ya, tuh ember dibawa keluar. Dia bilang sama engkong, ini ember mau diapain? Dah, kalau ember kan diisiin air, lu isiin air. Tapi kotor Kong, ya udah lu isi aja dulu. Tapi bolong Kong, udah isi aja. Nah, ember yang kotor, ember yang bolong diisi sama cucunya. Kreok, 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 kreok. Ya, kreok, kreok diisi. Pas gitu diisi nih ember. Ya. Selesai diisi, engkongnya manggil. "Tong, lu tadi ember lu isi penuh apa kagak?" Kata cucunya bilang, "Ya, Kong, orang waras juga bisa lihat. Ember yang saya isi udah kotor, bolong, mana bisa penuh diisi dengan air." "Oh gitu." Udah isi terus, diisi lagi. Pas diisi,
Ya, selesai diisi nih ember, rupanya tuh anak kecapean. Dia kecapean, dibilang lagi sama engkong, ini nggak bisa penuh. Ya, ember yang bolong nggak bisa penuh diisiin air. Tapi embernya bersih kong. Iya. Nah, itu dia jawaban engkong buat yang lu tadi tanya waktu di masjid, apa gunanya baca Quran? Ngerti kagak maknanya dan nggak kita fahamin semuanya. Engkong nggak ngerti. Tapi kalau lu lihat nih ember, tadi waktu lu ambil dari kolong, tuh ember kotor apa bersih? Kotor kong. Bolong apa kagak? Bolong kong. Lu isi penuh? Kagak. Bersih nggak tuh ember diisiin air mulu? Bersih kong. Tuh dia. Hati engkong pengen kayak tuh ember. Biar kata diisi nggak penuh, engkong nggak ngerti makna dan arti Al-Quran. Tapi engkong pengen kayak itu Al-Quran, kayak itu ember, biar kata kagak penuh, tapi bersih tuh ember kesiram air. Engkong pengen punya hati kayak begitu. Biar kata engkong nggak ngerti, nggak faham itu baca Al-Quran, tapi pengen hati engkong bersih. Jadi maksudnya tuh engkong, dia nggak ngerti baca Al-Quran. Akhirnya tuh cucunya bilang apa? Iya juga sih kong. Ya, engkong nggak ngerti bisa baca Al-Quran, tapi karena sering engkong baca Al-Quran, hati engkong menjadi bersih. Begitu. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang nggak bisa arti dan maknanya, tapi bisa baca Al-Quran, baca aja. Nggak apa-apa. Jangan takut nggak bisa, nggak dapat pahala. Pasti dapat. Yang udah Bapak baca sedikit demi sedikit, sehuruf demi sehuruf, satu huruf dibalas 10. Cuman Allah doang yang bisa ngasih satu huruf dikasih 10 kebajikan. Itu orang yang baca Al-Quranul Karim. Nah, dalam kesempatan ini saya akan sampaikan satu ungkapan, satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikatakan matsalul insan wal Quran. Perumpamaan manusia dan Al-Quran. Wa Abu Dawud dan Nasa'i an Anas. Dari Imam Abu Dawud, dari Imam Nasa'i, dari Anas radhiyallahu anhum, apa dia bilang? Masalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an kamatsalil utruji. Perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Qur'an. Orang mukmin yang membaca Al-Qur'an itu diumpamakan seperti apa? Kamatsalil utruji. Seperti utruj. Kalau orang bilang utruj itu buah yang baunya enak, rasanya juga enak. Apa kira-kira kalau di sini buah yang baunya enak, rasanya enak? Durian. Durian. Hah? Durian. Kadang-kadang ada yang nggak sanggup makan nih, Pak Haji. Ya, durian memang baunya enak, rasanya juga enak, tapi nggak semuanya orang bisa makan. Sama jeruk baunya enak, Kak. Enak, rasanya juga enak. Nah, bisa juga durian, kata Pak Haji. Ya, orang yang membaca Al-Quran seperti itu, baunya enak, rasanya enak. Itu. Kenapa baunya enak, rasanya enak? Insya Allah tingkah laku dan perbuatannya orang yang membaca Al-Quran lain. Dia nggak ngerti maknanya, dia nggak paham. Tapi keseringan dia membaca Al-Quran, tingkah dan amal perbuatannya akan baik. Minimal dia punya hati bersih. Itu orang yang membaca Al-Quran. Orang mukmin yang membaca Al-Quran dikatakan kamatsalil utruji, seperti buah yang enak tadi, bisa jadi durian, bisa jadi jeruk. Ini diambil contoh umpama buah yang enak, baunya enak, rasanya juga enak, gitu. Jeruk itu buah yang kalau dibilang baunya enak, rasanya enak, macam-macam jeruk. Ada jeruk limau enak gak Pak? Enak. Kalau buat sate, kalau kagak ada jeruk limaunya, kagak sedep, kagak enak. Jeruk nipis, minum jamu, kagak ada jeruk nipisnya, kagak enak. Ya, jadi yang diumpamakan orang mukmin yang membaca Al-Quran itu kal utruji, seperti buah jeruk atau buah durian yang enak, baunya enak, rasanya juga enak. Tapi ya dikatakan rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun, baunya enak, rasanya juga enak. Wa masalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'an
Perumpamaan orang mukmin. Kalau tadi yang baca Quran, ini perumpamaan orang yang mukmin enggak baca Al-Quran. Ya, kayak siapa? Kayak kita, umpamanya. Kita biasanya cuman lihat-lihat doang. Ya Pak ya. Baca juga enggak. Tapi mudah-mudahan bukan kita. Ini orang sono yang dia perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran seperti apa? Dikatakan kama salit tamrah. Orang mukmin, orang yang beriman, dia enggak baca Al-Quran itu seperti at-tamrah. At-tamrah ay bermakna kurma. Jadi orang mukmin yang membaca Al-Quran seperti buah jeruk yang baunya enak, rasanya enak. Kalau orang mukmin yang enggak baca Al-Quran seperti buah kurma. Kenapa seperti buah kurma? Ya, ta'muha thayyibun. Buah kurma rasanya enak. Sukari enak. Kalau lagi musim puasa, sekarang aja juga masih banyak nih orang yang pulang umroh bawa sukari enak, pujol yang gede kurmanya enak. Apalagi tunis enak, ajwa, wah jadi bahan apa andalan kita kalau pulang dari sana. Kalau nggak bawa kurma ajwa, katanya kurma Nabi nggak enak, nggak mantep katanya bawa oleh-olehnya. Ya, dikatakan jadi orang mukmin yang enggak baca Al-Quran itu seperti buah kurma. Kenapa buah kurma? Ta'muha thayyibun, rasanya enak, wala rihalaha, tapi enggak ada baunya. Pernah Bapak makan kurma baunya apa? Oh, kurma di sana baunya begini. Kurma di sini baunya begini. Kira-kira ada enggak yang pernah ngerasain bau kurma baunya kayak apa? Hah? Ada Pak? Biar kata udah pergi haji bulak-balik ya 10-20 kali, belum pernah nemuin baunya buah kurma. Ada yang baunya begini, ada yang baunya begini, ada yang baunya begini. Hah? Ada? Enggak ada. Itu dia. Orang mukmin yang enggak baca Al-Quran katamrah. Seperti buah kurma, rasanya enak, baunya kagak ada. Masih mending. Masih mending Pak. Ya, rasanya enak walaupun enggak ada baunya, tapi jadi hidangan bulan Ramadan. Itulah buah kurma. Ya. Kemudian wa masalul fajir, dan perumpamaan orang fajir, orang yang selalu berbuat dosa, atau bisa dikatakan ada orang mengatakan munafik. Ya, dikatakan wa masalul fajir alladzi yaqra'ul Qur'an. Orang fajir yang selalu bermaksiat, selalu berbuat dosa, dia baca Al-Qur'an. Kayak apa tuh? Ya, orang mukmin aja kayak ya, yang baca seperti kurma, yang enggak baca seperti jeruk, enak. Bau enak rasa. Dia enggak baca, rasanya enak, baunya enggak ada. Tapi ini orang yang selalu berbuat dosa, orang yang selalu bermaksiat, boleh dikatakan munafik. Apa dibilang? Ya, dia enggak baca, dia baca Al-Quran. Dikatakan karraihanah. Orang itu seperti raihanah. Apa raihanah? Bunga. Bunga baunya enak gak Pak? Ya, enak, apalagi bunga melati. Bunga sedap malam. Oh, pilihan kita tuh kalau mau malam takbiran, lebaran taruh di meja. Bunga sedap malam. Ya, jadi ar-raihana itu bunga. Orang munafik, orang yang selalu berbuat dosa, dia baca Al-Quran seperti bunga. Kenapa seperti bunga? Ya, kenapa seperti bunga? Raihuha thayyibun. Rihuha thayyibun. Baunya enak. Kembang baunya enak apa? Enak. Ya, tapi wata'muha murrun, rasanya pahit. Kembang baunya enak. Ada yang pernah papak kembang melati? Ada juga di daerah jauh di Tegal, itu kembang melati mau dijadiin teh, dikeringin dulu, tapi kagak ada orang di sini makan teh. Tehnya aja dipapak-papak kagak ada. Ya, kalau di daerah Tegal itu dikeringin dulu, baru dicampur sama batang-batang daun teh. Jadi ar-raihana itu bunga. Baunya enak, rasanya pahit. Itu orang munafik, orang yang selalu berbuat dosa jika membaca Al-Quran. Kira-kira orang munafik yang baca Al-Quran gimana Pak? Tahu nggak orang munafik? Ayatul munafik salatun. Tanda orang munafik ada 3. Ya, ayatul munafik salah satu. Tanda orang munafik ada 3. Apa tandanya? Yang pertama, idza kadzdzaba, idza haddatsa
kadzaba. Orang munafik tandanya begitu. Idza haddatsa kadzaba. Kalau dia ngomong bohong mulu. Itu tanda orang munafik. Idza haddatsa kadzaba. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia janji bohong. Enggak pernah diingkarin, enggak pernah dilaksanain, diingkarin terus. Dia janji ini enggak pernah dikerjain. Dia janji ini enggak pernah diinin. Dia janji ini enggak pernah. Itu orang munafik. Idza wa'ada akhlafa. Wa idza tumina khana. Wa idza tumina khana. Tanda orang munafik yang ketiga, kalau dikasih amanat dia khianat. Itu orang munafik. Tapi jangan sekali-sekali Bapak ngatain orang, ya, munafik lo, dasar munafik. Enggak boleh. Katain orang munafik atau katain orang kafir, enggak boleh. Nah, jadi ya, orang yang fajir itu kalau dia baca Al-Qur'an kayak begitu. Karena hanya cuman baunya doang. Penerapannya ya di dalam hati nggak ada. Karena orang munafik kan gitu. Di sini ya, di sini nggak. Itu orang munafik. Ya, jadi seperti bunga ar-raihana. Baunya enak, rasanya pahit. Itu dia. Kemudian apa lagi? Wa masalul fajir alladzi la yaqra'ul Qur'an. Nah, ini orang fajir, orang munafik. Kalau tadi dia baca Quran, baunya doang enak, rasanya pahit. Kalau sekarang orang munafik, orang yang fajir, dia enggak baca Al-Qur'an. Kayak apa? Mudah-mudahan kita enggak termasuk. Seperti apa? Dikatakan ya, orang munafik yang tidak membaca Al-Qur'an kamasalil hanzalah. Kamasalil hanzalah. Apa hanzalah? Pepare. Bapak tahu pepare? Kalau beli gado-gado di depan, nih, ya, kalau nggak pakai pepare emang nggak enak. Tapi nggak jarang orang yang nikmatin pare mentah-mentah gigit papak pahit. Ada orang makan pare mentah-mentah, direbus saja orang. Kalau ada campuran ya baru enak. Pakai gado-gado, buat apa lagi tuh selain? Buat gudeg. Gudeg nggak ada pakai pare. Apa itu? Pindang. Ya, pindang Betawi ya, kalau kita makan pindang tuh di haji ini di daerah wali kota ke sana lagi dikit. Itu ya. Di Haji Ibe. Haji Ibe itu tempat makanan Betawi dekat inian ngurus surat-surat. Itu di daerah situ, daerah Puri, ke sana dikit. Itu kalau makan Betawi di situ banyak Pak, macam-macam. Ya. Kita nggak ceritain makanan, ntar pengen nyarap pagi-pagi. Ya. Nah, jadi gitu. Orang munafik atau fajir dia nggak baca Al-Quran. Seperti apa? Kal hanzalah, seperti buah pepare. Kenapa buah pepare? Ta'muha murrun, rasanya pahit. Walari halaha, nggak ada baunya. Pepare udah rasanya pahit, baunya kagak ada. Ada orang pernah cium bau pare, mantep nih pare baunya. Nggak ada. Orang makan pepare semuanya nyengir-nyengir, apalagi pare mentah. Ya, paling yang dia enak buat somai. Nah, ada somai pepare. Itu juga nggak semuanya doyan, apalagi anak muda. Tak ada yang doyan buah pepare, Pak. Ya, yang doyan pepare, somai cuma engkong-engkong doang. Kenapa? Selera masa lalu. Makan pare itu kenangan gue dulu sama nyak lo. Gitu. Nah, jadi itu dia, Pak. Perumpamaan orang munafik, orang fajir, dia baca Al-Quran aja, cuman baunya doang enak, rasanya pahit. Kalau dia nggak baca, lebih kagak enak lagi, rasanya pahit. Kal hanzalah, hanzalah itu buah pepare, Pak. Hanzalah, ya, buah pepare. Jadi ta'muhu murrun, rasanya pahit, wala rihalha, nggak ada baunya. Itu dia orang munafik yang baca Al-Quran. Ya, tinggal kita termasuk di mana? Termasuk di mana kita nih? Ya, apa termasuk yang pertama tadi muslim yang selalu baca Al-Quran, apa yang nggak baca Al-Quran? Dua-duanya masih enak. Ya, jangan seperti yang kedua ini. Orang fajir yang baca Al-Quran aja, baunya doang, rasanya ya murun, pahit. Nggak pengen itu kita semua. Jadi kita koreksi, introspeksi diri kita buat kita semua. Ini dikit lagi, nggak lama lagi, beberapa bulan lagi masuknya bulan suci Ramadan. Kita siapin dari sekarang anak-anak kita, ya, anak-anak kita ini masukin sekolah khusus tahfiz Quran. Cucu saya
umur segini, ya, udah disuruh hafalin Quran di sekolah. Saya sekolahin, saya masukin di satu tempat. Itu segini udah kalau dia lagi baca biar cadal-cadal, dia baca Pak. Enak dengernya. Ya. Gimana kalau kitanya juga nyontoin buat anak-anak kita? Ya, nyontoin aja, Masya Allah pahalanya Pak. Ngajarin kita anak buat anak-anak nih, kita akan mendapatkan satu mahkota di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa dibilang di sini? Ya, barang siapa yang mengajarkan anaknya Al-Qur'an buat orang tuanya, dia akan mendapatkan mahkota fi yaumil qiyamah. Orang tuanya itu nanti akan diberikan mahkota oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Itu mahkotanya enggak kayak mahkota gini, kayak mahkota di Indonesia, kagak. Kayak mahkota yang di Inggris, kagak. Mahkota di surga beda. Makanya surga itu enggak ada tempat yang jelek. Mau kasih mahkota, mahkotanya bagus. Yang lain aja selama kalau Bapak karena kita belum tahu ya, yang namanya surga mala ainun ra'at wala udhunun sami'at, enggak pernah kita lihat dengan mata. Ya, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at, dan kita juga enggak pernah dengar, cuman kita baca dari sejarah dan kitab-kitab aja. Yang namanya surga itu enggak ada yang jelek. Enggak ada. Orang tinggal di surga ada yang mules, kagak ada. Di surga kagak ada yang mules. Semuanya enak aja. Bapak punya bini berapa? Di surga bidadari. 150. Itu Bapak layanin tiap hari. Satu hari Bapak layanin sebanyak 150. Kagak bakalan capek. Itu namanya surga. Itu surga yang paling ringan. Yang paling ringan itu surganya 2 kali dunia beserta isinya. Pinggiran tuh. Itu surga pinggiran Pak. Surga pinggiran itu luasnya 2 kali dunia beserta isinya. Bapak punya bidadari 150. Bapak punya pelayannya 90. Tapi tenaga di sana pelayannya bidadari enggak kayak di sini punya pelayan. Baru kerja nyapu sedikit aja udah capek. Di sana 90, 2 kali dunia beserta isinya itu enggak ada capeknya. Dan enggak ada Bapak letih, lelah, capek. Namanya surga enggak begitu. Bapak jalan juga kayak kita di sini aja, dari sini ke rumah aja udah ngos-ngosan. Kalau di surga kagak ada. Nikmat semuanya Allah kasih. Enggak ada istilah capek, enggak ada istilah puyeng. Kalau di sini puyeng. Di sini puyeng kita. Ya, jalan sebentar, duduk aja ngelenggut udah puyeng. Kalau di sana enggak ada istilah surga puyeng, capek, enggak ada. Nah, jadi balasan dari Allah Subhanahu wa taala buat orang yang ngajarin anaknya Al-Qur'an, itu dia akan mendapatkan mahkota di sisi Allah. At-taj, yaitu mahkota di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Yang dia punya mahkota itu dau'uhu, dia punya kilauan cahaya mahkotanya itu lebih terang daripada mahkota yang ada di dunia. Lebih terang. Kalau di sini kita ngelihat mahkota begitu aja silau, kesentar matahari silau. Kalau di sana enggak ada. Kita lihat itu mahkota sebaik dan seindah mungkin, itu enggak mungkin bikin susah orang. Enggak ada. Ya Pak ya. Nah, jadi itu orang yang mengajarkan kepada anaknya Al-Qur'anul Karim. Selama kita enggak bisa baca Al-Qur'an enggak apa-apa. Artinya kita enggak ngerti maknanya. Tapi kalau tajwidnya kita datang, banyak guru ngaji sekarang. Guru ngaji banyak di rumah guru kita setiap hari hampir aneh. Kalau liwat di rumah guru kita Ustaz Azhari, ya itu banyak orang yang belajar Al-Qur'an. Kalau saya setiap malam Selasa. Jadi kalau orang yang baca Al-Qur'an bukan anak muda yang belajar. Usia paling muda 50. Ada yang 40, ada 40 sedikit. Rata-rata ada yang udah 60, ada yang udah 70 ada. Jadi dia bilang, "Ustaz, boleh enggak Anda enggak bisa baca Quran?" "Boleh." "Emang mau baca?" "Betul Ustaz, Anda pengen sekali, Anda nyesel dulu. Dulu Anda kerja di satu bank," dia bilang gitu, "Bank Mandiri, pas gitu Anda pensiun, Anda dibohongin sama teman, akhirnya sekarang saya pindah ke pinggiran Pak, dipindah ke daerah Parung. Tadinya di Jakarta. Apa bisa baca Quran? Enggak. Saya enggak bisa sampai sekarang. Saya pengen belajar. Nyesalnya bukan main. Nyesalnya bukan main. Karena nanti Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat itu syafi'an li ashabihi. Al-Quran itu akan datang memberikan syafaat kepada yang membacanya, memberikan bantuan dan pertolongan. Itu Al-Quran nanti. Ya Pak ya. Nah, jadi ayo mumpung masih sekarang masih ada, apalagi di sini mungkin ada setiap hari
atau siapa aja, kita nggak usah malu dan nggak usah gengsi. Sama bini juga nggak apa-apa, minta ajarin. Bini kita pintar baca Quran, ya kitanya pelentot bacanya. Kata bininya, bang tadi jadi imam mau baca Al-Fatihahnya, tahu-tahu udah waladolin aja. Iya, kata malu kita dibilang gitu. Ajarin gue, ajarin. Jangan malu sama istri, minta ajarin Al-Fatihah. Al-Fatihah itu kan rukun sholat. Ya, kalau kita rusak Al-Fatihahnya, beda huruf, beda arti. Kalau tajwidnya masih bisa dipelajari, kalau beda huruf, beda arti coba. Ini sekarang lagi banyak latihan di LBIQ Jakarta Pusat. Ya. Itu istri saya masuk di situ, udah hampir selesai. Jadi kalau ada bapak yang udah pensiun mau belajar di situ di LBIQ gratis. Kitabnya dikasih, bapak belajar. Itu banyak, saya datang ke situ kalau nganterin, ada yang udah umurnya 80, Pak. 80 ada. Ada umurnya 70, paling muda ada sekitar umurnya 30 paling muda. Itu 70 ada, Pak. Gratis, datang ke sana. Kalau nggak mau saya anterin. Ya. Ada buka di HP, kalau nggak sempat buka aja di HP. Ya, LBIQ Jakarta Pusat. Ada juga di Jakarta. Di tempat-tempat lain mungkin ada, tapi di sini Jakarta Pusat itu dari pemerintah yang siapin, yang biayain. Itu di situ tempatnya ber-AC, Pak. Emang tahu dah pemerintah siapin buat aki-aki yang banyak udah tua belajar di situ kan gampang ngantuk tuh. Ya gampang capek, gampang nguap. Kalau di situ kalau duduk lama-lama begini, Pak. Dipandangin gurunya dari mulai seger sampai malam. Asik, kedinginan asik, tempat duduknya asik, tempat sholatnya asik, di lantai 2, seusia-usia bapak, datang aja, Pak. Itu kalau kita di situ karena kita banyak yang nggak malu karena seusia bapak semuanya. Kalau yang seusia anak-anak mungkin kita malu ngelihatnya, pintar no anak, pintar no dia. Tapi kalau seusia kita sama kita, dia juga baru belajar, nggak ada malu. LBIQ Awaludin 2. Masuk Awaludin 1, Awaludin 2, Awaludin 3. Ya, masuk aja, Pak. Nah, jadi itu. Kalau yang Bapak ingin baca mempelajari Al-Quran, insya Allah. Sampai kita hatam baca Al-Quran. Kalau kita hatam baca Al-Quran, apa pahalanya? Ada nggak dapat pahala? Dapat, Pak. Kalau Bapak hatam Al-Quran, jangan dianggap cuma-cuma, sia-sia. Kalau Bapak udah hatam sampai sekian, sekali, 2 kali, 3 kali, itu bulan Ramadan. Itu anak-anak berlomba baca Al-Quran. Masing-masing main hatam, main kejar-kejaran. 1 kali, ada yang 2 kali. Kalau ditanya, lu berapa kali? Gue baru 3 kali. Mereka beruntung, mereka berlomba. Kenapa? Dikatakan di sini, ya, riwayat Imam Ad-Dailami an Amr bin Shu'aib dikatakan, "Idza khatamal 'abdul Qur'an", apabila tamat membaca Al-Quran. Kita kalau hataman tuh dulu waktu masih saya kecil, kalau udah hataman Al-Quran itu orang tua kita bikinin nasi kuning, nasi uduk. Kalau dia bikin nasi uduk ame bandeng pesmol. Iya, kalau dulu udah gitu ditanya, ada apa nih? Bocah, Ustaz, hataman nyari. Tuh. Jadi ini anak ada semangat. Dibikinin begitu, dirayain, dikasih hadiah. Nih lo peci, kemarin peci lu Baba lihat udah rusak nih, peci dikasih. Itu begitu. Ya, kalau baca Al-Quran tuh. Kalau Ramadan kan dikelilingin tuh. Kita baca sampai dari wadduha baru baca dah. Ya, kalau orang Betawi dulu lagunya enak orang Betawi baca Al-Quran waktu hataman. Ya, di daerah sini sampai ke sono. Itu begitu, Pak. Nah, di sini dibilang siapa apabila kita hatam Al-Quran, shalla alaihi inda khatmihi situna alfa malakin. Masya Allah. Malaikat berdoa, Pak, di sisi kita. Malaikat berdoa, ya, itu buat lagi orang hataman Al-Quran saat itu ada berapa orang tuh? Umpamanya ada 10 orang. Ya, ada berapa orang tambah lagi. Itu malaikat doain kita. Ada berapa malaikat? Situna alfa malakin. 60.000 malaikat doain kita. Itu bagi orang yang hatam Al-Quran. Ya, saya suka nanya kalau kalau giliran sepulang habis tarawih itu nanya, di sini udah hataman belum? Entar Ustaz, jam berapa? Jam sekian. Anda datang.
pengen hadir baca. Biar kita nggak baca Al-Quran, hadir di saat kita hataman Al-Quran. Kenapa? Sittuna alfa malakin, 60.000 malaikat saksiin doain kita. Itu orang yang hatam Al-Quran. Apalagi dihatam sendiri. Ya, saya sering hataman sama istri. Kalau giliran dia mau hatam, dia bilang, bang, hataman ntar nih. Ya, kita hataman berdua aja. Ya, 60.000 malaikat nyaksiin kita. Kalau bapak mau dapat pahala. Banyak kesempatan-kesempatan pahala-pahala yang fasilitasnya udah disiapin. Ayo kita ambil sekarang, kita rengkuh sekarang. Kapan lagi? Ya, sebelum umur kita ini kita lagi manfaatin sisa umur. Bukan ngejar umur yang 40-50 tahun ke depan. Kita manfaatin sisa umur. Ya, sisa umur sisa kita berapa? Kalau umpama saya umur 60, sisa berapa lagi? Ya kalau hitungan patokan usia Rasulullah 63. Kalau 60 tinggal 3 tahun lagi. Iya. Ada yang nyaut, umur saya udah 70 saat. Ya udah dikasih diskon tuh. Nabi 63, dia 70. Nah, tinggal berapa dia udah diskon tuh. Udah awas-awas aja deh. Hati-hati, ya. Nah, jadi mumpung masih ada umur 1 jam 2 jam ke depan yang kita diantara kita belum ada yang sanggup buat jamin umur kita panjang atau enggak. Ayo Pak, sama-sama kesempatan ada kita buat ngaji, buat kita ada kesempatan. Siapa yang mau datang ke rumah saya ajarin Pak. Ya, bayar enggak? Enggak usah bayar. Datang saya ajarin. Ya, tiap sore anak-anak usia segini itu baca Al-Quran. Ya, seminggu dari mulai 0, seminggu dia udah bisa baca Al-Quran dari Iqra. Kadang-kadang saya baca dari kitab Qiraat Tadrijiyah. Itu kita baca umur segini udah. Ya, jadi kalau ada bapak punya anak, baik masukin ke tempat pengajian di Selipi ini banyak, di sana di 05 juga ada, di sini yang paling banyak ya, guru kita itu banyak. Ya, kita doain guru kita mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan panjang umur, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan sehingga dia bisa ngajar anak cucu kita kelak. Amin. Ya rabbal alamin. Nah, Bapak, itu aja. Kalau kita cerita panjang lagi masalah Al-Qur'an, keutamaan fadilah Al-Qur'an banyak ya kalau kita baca. Sekitar dikit lagi jam 6. Ya, kita mohon Pak kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan dan panjang umur, diberikan kekuatan, dan doakan saya Pak, kemarin saya agak ngedrop ya. Dari berat 94 sekarang 64. 64. Doain saya bersehat ya Pak. Mudah-mudahan panjang umur dalam taat sehingga saya bisa istiqomah, bisa berdakwah tidak hanya di kampung Selipi aja. Ya mudah-mudahan sih saya meninggal dunia di kampung Selipi. Ya mudah-mudahan ya Pak. Jadi enggak jauh-jauh. Jadi itu kita minta kepada Allah agar kita mudah-mudahan mati dalam keadaan husnul khatimah. Bihadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Baik Bapak dan hadirin sekalian, kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,